Cerita dimulai dengan memperlihatkan sebuah skenario yang sangat mengerikan, di mana penjara paling brutal dan paling aman di seluruh semesta mulai retak dan temboknya mulai runtuh, membuat ribuan monster yang telah dikurung selama ribuan tahun kini bersiap lepas untuk menghancurkan bumi. Inilah yang sedang terjadi, dan ironisnya satu-satunya orang yang bisa menghentikan kiamat ini justru sedang berusaha hidup normal sebagai nelayan, yaitu Perseus, yang mana diceritakan setelah berhasil membunuh Kraken. Perseus sebenarnya punya kesempatan untuk hidup abadi sebagai dewa, di mana ayahnya, yaitu Zeus, menawarkan posisi itu secara langsung. Tapi Perseus menolaknya mentah-mentah. Ia memilih hidup sebagai manusia biasa, menua, dan akhirnya mati. Bahkan ketika istrinya Lo meninggal dunia, Perseus menolak meminta tolong kepada para dewa, sebab ia hanya ingin satu hal, yaitu membesarkan putranya Helios jauh dari peperangan. Namun, kedamaian itu tak bertahan lama ketika malam itu Zeus mendatangi Perseus secara langsung. Zeus membawa kabar buruk yang akan mengubah segalanya. Ia memberitahu bahwa manusia di bumi sudah berhenti berdoa dan berhenti menyembah dewa, yang dampaknya membuat kekuatan para dewa menyusut drastis. Zeus pun menegaskan jika para dewa kehilangan seluruh kekuatannya, maka semua ciptaan mereka, termasuk bumi dan isinya, akan hancur lebur. There is a calamity come consequences. Disabling all its demons onto the earth as we become mortal. We need all our children. Hingga di momen tersebut, tiba-tiba tanah di bawah mereka bergetar. Sebuah gempa berkekuatan kecil namun terasa sangat tak wajar. Perseus langsung menatap ayahnya dan bertanya, apakah itu suara retaknya tembok Tartarus? Zeus pun membenarkan bahwa penjara bawah tanah, tempat para monster terburuk dikurung itu mulai rapuh. Bahkan beberapa monster sudah berhasil kabur. Namun, ada bahaya yang jauh lebih besar dari sekadar monster, sebab jika dewa mati, maka Kronos, ayah para dewa yang sangat kejam dan selama ini dirantai di dasar Tartarus, akan bebas. Dan jika Kronos bangkit, tak akan ada lagi hari esok untuk umat manusia. Zeus pun meminta bantuan Perseus dengan mengatakan bahwa mereka harus bertarung bersama. Tapi Perseus tetap pada pendiriannya. Ia menolak keras dan mengusir Zeus pergi, menegaskan bahwa itu masalah para dewa, bukan masalahnya. Mendengar itu, Zeus pun pergi dengan kekecewaan mendalam. Tapi siapa sangka bahwa keputusan sederhana Perseus malam itu nantinya akan menjadi penyesalan terbesarnya. Di sisi lain, jauh di kedalaman dunia bawah, sebuah pengkhianatan besar sedang terjadi. Zeus, Poseidon, dan Ares datang menemui Hades. Niat Zeus awalnya murni, yaitu ingin meminta bantuan Hades untuk memperkuat kembali tembok Tartarus. Namun, tanpa basa-basi, Hades langsung melancarkan serangan mematikan. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Ares, dewa perang sekaligus anak Zeus, ternyata sudah bersekutu dengan Hades. Mereka menjebak Zeus secara pengecut, melumpuhkannya dan merantainya di sana. Next, it'll be tears. What? He will allow we few gods to remain. Our father once tried to kill us. Di saat Zeus ditawan, efek melemahnya tembok Tartarus mulai mencapai permukaan bumi. Hingga di desa tempat Perseus tinggal, bencana pun datang tanpa peringatan. Sebab seekor monster naga mengerikan dengan dua kepala tiba-tiba muncul dan menghancurkan apa saja yang ada di depannya. Saat itu Perseus sedang berada di laut, dan begitu melihat kepulan asap dari arah desanya, jantungnya seakan berhenti berdetak sebab putranya ada di sana. Perseus pun memacu langkahnya secepat mungkin, menerobos kekacauan demi menemukan anaknya. Hingga pertarungan jarak dekat yang sangat brutal pun terjadi antara Perseus dan monster tersebut. Berkali-kali Perseus terlempar, namun pada akhirnya ia berhasil membunuh makhluk itu. Namun sayangnya, kemenangan ini harus dibayar mahal sebab Perseus terluka parah.
Dalam kondisi bergetih, ia mendatangi seorang wanita tua penyembuh di desanya. Wanita itu pun menatap Perseus tajam dan berkata bahwa keadaan dunia semakin hancur. Dan sebagai putra dewa yang punya kekuatan besar, Perseus tak bisa lari dari tanggung jawabnya. Perseus bersikeras bahwa ia sudah berjanji pada mendiang istrinya untuk tidak pernah lagi mengangkat pedang, apalagi membiarkan anaknya mengenal senjata. Namun, wanita itu menjawab dengan satu fakta yang menampar Perseus, bahwa dalam keadaan seperti sekarang, janjinya tak ada artinya, sebab jika dunia hancur, anaknya pun juga akan ikut mati. Fakta itulah yang menyadarkan Perseus. Ia mengira dengan menjauh dari perang, keluarganya akan aman, padahal kenyataannya justru sebaliknya. Didorong oleh rasa putus asa, Perseus pun membawa anaknya mendaki bukit menuju sebuah kuil Zeus yang sudah lama terbengkalai, di mana tempat tersebut kosong sebab tak ada lagi manusia yang sudi berdoa di sana. Di sana, Perseus pun mencoba bermeditasi, memanggil Zeus, tapi ayahnya tak kunjung datang. Yang tentu saja Perseus sama sekali tak tahu jikalau ayahnya sedang dirantai dan disiksa di dunia bawah. Dan justru yang muncul di hadapannya adalah Poseidon dengan kondisinya yang sangat mengenaskan. Di sana, Poseidon membawa fakta mengerikan bahwa Eris dan Hades telah berkhianat dan kini bekerja sama dengan Kronos, yang membuat para dewa mulai mati satu persatu dan Zeus ditahan di Tartarus. Hingga dengan napas berat, Poseidon berkata bahwa sekarang harapan terakhir mereka hanyalah dirinya. Perseus tentu kebingungan tentang bagaimana mungkin ia yang hanya setengah dewa bisa menyelamatkan Zeus dan menghentikan kiamat ini. Hingga Poseidon memberinya satu petunjuk krusial, yaitu Perseus harus mencari Agenor, manusia setengah dewa lainnya yang kini ditahan oleh Ratu Andromeda, sebab Agenor adalah satu-satunya orang yang tahu cara menemukan pandai besi legendaris, yaitu sosok yang mampu membuat senjata untuk membunuh Kronos. Hingga setelah menyerahkan trisulanya kepada Perseus, tubuh Poseidon langsung hancur menjadi debu dan tersapu angin, yang mana dewa lautan itu pun akhirnya tewas. Lives untrustworthy. Kematian Poseidon menjadi titik balik bagi Perseus. Ia sadar tak bisa lagi diam, dimana setelah menitipkan anaknya di tempat yang aman, Perseus pun memanggil Pegasus, yaitu kuda bersayap setianya, dan terbang melesat menuju kerajaan Ratu Andromeda. Di sana, Andromeda yang pernah diselamatkan Perseus dari Kraken langsung menyambutnya. Namun, pertemuan dengan Agenor tidak berjalan mulus, sebab saat Perseus menyebut bahwa mereka bersaudara sesama putra Zeus, Agenor meresponnya dengan kebencian luar biasa dan mengumpat menyuruh Zeus pergi ke neraka. Mendengar hal itu, Perseus langsung membalas dengan kalimat yang seketika membungkam semua orang di ruangan itu, bahwa para dewa sedang sekarat dan kekuatan mereka musnah karena manusia berhenti berdoa. Do you know why this is my attack together here at the Dorian Pass? Regroup at the garrison. Setelah menjelaskan situasinya, Perseus, Andromeda, Agenor, dan pasukan prajurit elit pun segera berlayar mencari pulau tempat sang pandai besi legendaris itu bersembunyi. Yang mana sepanjang perjalanan, Andromeda akhirnya tahu siapa sosok yang mereka cari, yaitu Hephaestus. Ia adalah otak dibalik senjata terkuat para dewa, sebab trisula Poseidon, garpu perang Hades, dan petir Zeus semuanya adalah karya dari Hephaestus. Dan jika ketiga senjata itu digabungkan, maka akan tercipta senjata absolut yang dulu pernah mengalahkan Kronos. Namun
Namun sayangnya mencapai lokasi Hephaestus ternyata adalah misi bundir, sebab mereka harus menembus hutan lebat yang dirancang khusus untuk membunuh siapa saja yang berani masuk, di mana perangkap mematikan pun ada di mana-mana, dan Agenor langsung menjadi korban pertama sebab kakinya menginjak pelatuk dan dalam hitungan detik tubuhnya terseret paksa masuk ke dalam hutan gelap. Perseus pun mencoba mengejarnya, namun tiba-tiba sebuah batang pohon raksasa berayun dengan kecepatan mematikan tepat ke arah kepalanya. Namun namun Perseus berhasil lolos hanya dalam hitungan milidetik. Namun saat itu, mereka belum menyadari bahwa ancaman yang sebenarnya baru saja tiba, sebab dari rimbunnya pohon muncul monster raksasa bermata satu, yaitu Cyclops. Tanpa ampun, monster itu langsung menyerang, yang mana serangan pasukan Andromeda pun sama sekali tak berguna, sebab kulit monster tersebut terlalu tebal. Bahkan, Cyclops berhasil mempateni beberapa prajurit hanya dengan menginjak tubuh mereka sampai hancur, hingga tensi memuncak saat Perseus berhasil memanjat dan menjatuhkan monster tersebut. Namun tepat saat ia bersiap menusukkan Trisula Poseidon ke dada Cyclops, beberapa Cyclops lain mendadak muncul dan mengepung mereka, yang membuat semua orang mengira bahwa ini adalah akhir dari perjalanan mereka. Nanging hal tak terduga justru terjadi, sebab begitu melihat Trisula Poseidon menyala di tangan Perseus, para Cyclops itu pun langsung menjatuhkan dirinya ke tanah dan mereka berlutut hormat. Dan berkat Trisula itulah mereka bukan hanya selamat, tapi juga diantar langsung menuju tempat persembunyian Hephaestus. Looking for Hephaestus. Sayangnya, pertemuan dengan sang pandai besi ternyata tak memberikan banyak harapan, sebab begitu tahu Zeus ditawan dan Kronos akan bangkit, Hephaestus langsung menyerah. Ia mengaku sudah kehilangan kekuatan dewanya sejak membantu Hades di masa lalu, dan kini ia hanyalah manusia biasa yang tak berdaya. Shut it! His shadow now it was a Hades was wise. We Namun, Ratu Andromeda maju dan dengan tegas ia berkata bahwa menjadi manusia biasa bukanlah kelemahan, karena kita punya kelebihan kita sendiri. Kalimat itu pun sukses menembus pertahanan mental Hephaestus. Ia bangkit dan akhirnya membongkar satu rahasia paling mematikan, bahwa Hephaestus adalah arsitek yang membangun penjara Tartarus, dan saat ia membangunnya, ia diam-diam membuat sebuah jalur rahasia, yaitu satu-satunya pintu masuk langsung ke pusat penjara tempat Zeus ditahan. Harapan pun tentu kembali menyala, yang membuat Perseus dan timnya segera bergerak. Namun sayangnya mereka melupakan satu hal penting, bahwa mereka sedang berurusan dengan dewa perang, karena tepat di pintu masuk menuju jalur rahasia, Ares mendadak muncul menghadang mereka. Ternyata salah satu prajurit Andromeda diam-diam masih berdoa kepada Ares, dan doa itulah yang menjadi sinyal pelacak lokasi mereka. Perseus mencoba melawan, namun perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh, yang membuat Perseus dihajar habis-habisan. Di tengah kekacauan fatal itu, Hephaestus berhasil membuka pintu masuk rahasia ke Tartarus. Perseus, Andromeda, dan Agenor pun langsung melompat masuk. Namun, pengorbanan besar harus terjadi, sebab Hephaestus harus mengorbankan nyawanya, di mana sang pandai besi legendaris itu pun tewas di tangan Ares demi memberi Perseus waktu untuk melarikan diri. The labyrinth of a million possibilities. This is enough. This one. Begitu masuk ke dalam Tartarus, mimpi buruk yang sebenarnya baru dimulai, karena tempat itu bukan sekadar penjara, melainkan sebuah labirin batu raksasa yang terus bergeser dan bergerak. Juga satu langkah yang salah, dinding batu tersebut akan meremukkan tubuh mereka, sehingga berbekal peta peninggalan Hephaestus, mereka pun bergerak secepat mungkin menembus labirin mematikan tersebut.
Sementara itu, tepat di jantung Tartarus, kondisi Zeus sudah sangat kritis. Tubuhnya dirantai dengan api, dan kekuatannya terus disedot oleh Kronos yang semakin membesar di bawah sana. Dalam sisa nafasnya, Zeus menatap Hades dan mengucapkan kata-kata yang tak pernah disangka siapapun. Ia berkata bahwa ia memaafkan Hades, dan atas semua kesalahannya di masa lalu yang mengasingkan Hades, Zeus memohon agar dimaafkan juga. Dinding kebencian yang dibangun Hades selama ribuan tahun pun mendadak runtuh. Ia baru sadar bahwa Zeus selalu menganggapnya saudara. Namun sayangnya, momen rekonsiliasi itu dihancurkan oleh kedatangan Ares yang dengan kejam, Ares mengangkat petir Zeus dan bersiap membunuh Hades. Melihat hal itu, Zeus menggunakan sisa tenaga terakhirnya menahan serangan tersebut, membuktikan kesetiaannya kepada Hades, hingga perang saudara antara dewa pun terjadi, di mana Hades langsung menyerang Ares dengan brutal hingga keduanya terlempar jauh ke dasar Tartarus. Tepat pada momen kritis itulah, Perseus berhasil menembus labirin dan tiba di lokasi Zeus. Dengan susah payah, ia memecahkan rantai api yang mengikat ayahnya. Namun, kesialan kembali menimpa karena Ares kembali muncul, dan di tengah bentrokan fisik yang kacau, Ares berhasil merebut senjata Hades dan melemparkannya dengan kekuatan penuh ke arah Zeus. Melihat ayahnya sekarat dan Ares bersiap memberikan serangan terakhir, Perseus pun memberikan Trisula Poseidon kepada Zeus, di mana dengan cepat Zeus menggabungkan Trisula itu dengan senjata Hades yang tadi menancap di punggungnya, dan hal itu pun memicu ledakan energi maha dahsyat langsung meledak dan menteleportasi mereka semua keluar kembali ke permukaan bumi, tepat di tengah pasukan Andromeda. Mereka memang berhasil keluar, namun ini sama sekali bukanlah akhir, melainkan awal dari kehancuran dunia. Sebab dari perut bumi, Kronos akhirnya bangkit. Tubuhnya sangat raksasa, juga wujudnya seperti gunung berapi hidup yang berjalan, di mana setiap langkahnya melelehkan tanah dan menghancurkan apapun yang disentuhnya. Juga pasukan Andromeda pun langsung diserang oleh ribuan monster berkepala dua peliharaan Kronos yang membuat formasi perang hancur lebur. Sementara itu, di dalam tenda komando, Zeus terbaring menunggu kematian. Namun Hades datang menghampirinya, dan dalam sebuah pengorbanan yang tak terduga, Hades mentransferkan separuh kekuatan keabadiannya ke dalam tubuh Zeus, yang membuat luka-luka Zeus ketika menutup dan tenaganya kembali penuh. Chase it away. So shall we finish this? Kedua bersaudara itu pun langsung melesat ke medan perang, menyerang ayah mereka sendiri yaitu Kronos demi mengulur waktu. Namun sayangnya, tanpa senjata utama, serangan Zeus dan Hades sama sekali tak mampu melukai kulit lahar Kronos. Sementara itu, di tempat lain, Perseus sadar bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan merebut senjata ketiga, yaitu petir Zeus yang dipegang oleh Ares. Melalui telepati, Perseus pun menantang Ares untuk berduel satu lawan satu di sebuah kuil tua. Namun, ketika Perseus tiba, amarahnya langsung memuncak karena Ares ternyata tidak datang sendirian. Dewa perang itu membawa Helios anak Perseus sebagai sandera. Ares dengan dingin berkata bahwa ia tak akan menyakiti Helios, sebab ia hanya ingin anak itu melihat ayahnya mati perlahan. Pertarungan mati-matian pun terjadi, yang mana ini bukanlah sekadar misi menyelamatkan dunia, melainkan pertarungan seorang ayah yang berusaha melindungi anaknya, di mana dengan insting bertahan hidup yang maksimal, Perseus menekan batas kemampuannya. Pukulannya pun kini menjadi semakin cepat dan serangannya semakin brutal, hingga akhirnya untuk pertama kalinya dalam sejarah, sang dewa perang tumbang di tangan manusia setengah dewa, dan Ares pun tewas.
Tanpa membuang waktu sedetik pun, Perseus langsung merampas petir Zeus. Ia lalu menggabungkannya dengan Trisula Poseidon dan garpu Hades yang membuat ketiga benda itu menyatu dan membentuk sebuah tombak trium, yaitu senjata paling mematikan yang pernah diciptakan di alam semesta. Setelah itu, Perseus langsung menunggangi Pegasus dan melesat membelah langit. Di depannya, Kronos sedang mengamuk dan menghancurkan segalanya. Menyadari ada ancaman yang datang, raksasa lahar itu pun melancarkan serangan bertubi-tubi ke arah Perseus. Namun Perseus terus memacu Pegasus dengan kecepatan penuh, bermanuver menghindari kematian yang hanya berjarak beberapa inci darinya. Hingga tepat saat Kronos membuka mulut raksasanya, Perseus mengambil keputusan yang sangat nekat. Ia terbang, menerobos masuk langsung ke dalam mulut dan tenggorokan raksasa lahar tersebut. Dan dari dalam tubuh Kronos, Perseus melemparkan tombak trium dengan seluruh sisa tenaganya, hingga sebuah ledakan besar merobek dada Kronos dari dalam. Tubuh raksasa itu pun langsung meledak hancur berkeping-keping dan akhirnya runtuh menjadi debu yang menyapu daratan. Namun, ketika ia kembali menemui Zeus dan Hades, semuanya sudah berbeda. Sebab tubuh Zeus kembali melemah drastis. Pengorbanan tenaga dari Hades ternyata tak cukup untuk menghentikan kematian efek kematian yang sudah menjalar. Zeus menatap Perseus dengan bangga dan berterima kasih. Ia berkata bahwa masa para dewa sudah berakhir, dan mulai sekarang manusia tak perlu lagi berkorban untuk mereka. Sementara Hades yang kini hampir kehilangan seluruh kekuatannya memilih pergi dan mengasingkan diri, dan era para dewa pun resmi tertutup selamanya. Phalanx is behind that job. Is to hold Kronos back. Di penghujung hari, Perseus menghampiri Andromeda, yang mana melewati batas hidup dan mati bersama-sama, membuat mereka sadar akan perasaan masing-masing, dan mereka pun mengunci janji dalam sebuah Tak lama setelah itu, Perseus dan putranya memandangi sisa kehancuran dunia, yang mana dengan polosnya, Helios mengajak ayahnya pulang untuk ngusep atau jajan ke Momoyo. Namun, Perseus menatap anaknya dalam diam, lalu tersenyum getir dan menjawab bahwa mereka tak bisa kembali ke kehidupan lama lagi. Perseus pun menarik pedangnya dan menyerahkannya kepada Helios. Janji yang pernah ia buat kepada mendiang istrinya bahwa anaknya tak akan pernah memegang senjata terpaksa harus ia hancurkan, sebab realitas dunia saat ini terlalu keras untuk dihadapi tanpa perlawanan. Helios pun menerima pedang itu dan mengatakan bahwa pedang tersebut sangatlah berat. Mendengar hal itu, Perseus menjawab dengan tegas, mengingatkan bahwa ia adalah Helios, putra Perseus dan cucu dari Zeus. Lalu Perseus bertanya, apakah Helios bisa memikul beban seberat pedang itu? Helios pun mengangkat pedang itu perlahan, menatap lurus ke depan, dan menjawab dengan penuh keyakinan bahwa ia bisa.